Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Untuk mengawali pagi ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 2 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kekasih jiwa kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami hari yang baru. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdiam sejenak di hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar mengerti kehendak-Mu, dan kami mampu hidup sesuai dengan ajaran Kristus setiap hari. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat meneguhkan iman percaya kami, menuntun setiap langkah kami, dan mengubah cara kami berpikir dan bertindak. Biarlah ya Tuhan, perenungan kami pada saat ini memampukan kami untuk terus mengenal Engkau, dan kami benar-benar hidup untuk memancarkan kasih Kristus bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surat 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa seluruh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatannya yang jahat. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, selamat pagi dan Shalom. Tema perenungan kita pada saat ini, tetap hidup dalam ajaran Kristus. Alkitab ditulis dalam budaya yang bercorak patriarki, yaitu didominasi laki-laki atau segala sesuatu ditentukan oleh laki-laki. Keunikan dalam surat Yohanes yang kedua ini adalah ditujukan kepada ibu dan anak-anaknya. Dalam budaya Yahudi, juga dalam banyak masyarakat, perempuan, apalagi janda, termasuk anak-anak, dipandang rendah. Namun, ibu dan anak-anaknya yang dimaksudkan dalam surat ini mengambil keputusan untuk menerima ajaran Kristus. Sukacita yang besar menunjukkan keterpilihan Allah atas ibu, perempuan, dan anak-anak. Keterpilihan itu didasarkan pada kehidupan dalam kebenaran dan kasih. Inilah ciri orang-orang yang hidup dalam ajaran Kristus. Kehidupan dalam kebenaran dan kasih membuat semua orang berada pada status yang sama, yaitu dikasihi dan mengasihi Allah. Rasul Yohanes menyampaikan peringatan kepada ibu dan anak-anaknya, dan tentu kepada setiap orang percaya, agar waspada terhadap ajaran sesat, sebab telah bermunculan banyak penyesat atau antikristus. Mengasihi dengan cara yang benar, bukan karena jaga image atau pencitraan. Karenanya Rasul Yohanes mengajarkan cara
memperlakukan penyesat atau pembawa ajaran sesat. Jangan memberi salam. Larangan ini didasarkan pada prinsip dalam salam, yaitu shalom, bahwa ketika memberi salam berarti memberkati orang tersebut, sekaligus tercipta persekutuan. Maka bila memberi salam akan terhitung dalam kejahatan yang dilakukan oleh penyesat. Persekutuan Kristen adalah persekutuan yang dibina berdasarkan kasih. Salah satu cara mengasihi yang diajarkan untuk dipraktikkan dalam persekutuan adalah saling menegur seorang dengan yang lain. Apabila mulai menunjukkan perilaku yang antikristus, biarkanlah persekutuan Kristen menghidupi perintah Kristus, yaitu saling mengasihi dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh dengan kasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam ajaran Kristus, untuk meneladani kasih, kerendahan hati, dan juga ketaatan dalam setiap tingkah laku kami. Tolong ajar kami ya Tuhan, untuk tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu ini, tetapi juga kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami dengan penuh kesetiaan. Jadikanlah hidup kami Tuhan menjadi cerminan dari kasih-Mu, agar orang lain dapat melihat ada terang Kristus melalui perbuatan dan tingkah laku kami. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinlah langkah kami, kuatkanlah iman percaya kami, dan juga ya Tuhan, peliharalah kami, agar kami selalu berpegang pada ajaran-ajaran-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.